Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Mas Lilan Harahap. Saya mengajar di SMA Swasta Nurudin Kota Padang Sidimpuan. Nomor UKG saya 2015-02-926769 dan LPTK-nya LPTK Universitas Syekh Kuala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Masih sehat kan? Masih semangat? Masih semangat? Ya, dari absen yang Ibu lihat dari Google Class. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan bukan bank, yaitu Pegadaian dan Asuransi. Dimana di pertemuan kemarin yang kita bahas lembaga keuangan perbankan. Itu semuanya sudah mengisi absen, tetapi pada saat bergabung di Zoom meeting masih ada beberapa teman kita yang bergabung, mungkin diakibatkan oleh jaringan yang belum bersahabat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat Ananda dengan materi kita yang kemarin? Masih, Bu. Nah, silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pengetahuannya tentang pertemuan kita yang kemarin? Ana, Bu. Oh ya, silakan, Pani. Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, di mana jenis-jenis bank yang sering dijumpai adalah bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Ya, mantap. Bagus jawabannya. Yang lainnya masih ada yang memberikan pendapat? Ana, Bu. Ya, silahkan. Perbankan sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah dalam keuangan. Ya, benar. Artinya terima kasih buat Dara juga dengan Pani. Perbankan itu gunanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kemudian di sini sangat membantu masalah masyarakat dalam masalah keuangan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bukan bank. Coba diperhatikan. Lembaga keuangan bukan bank. Jadi dengan nampak, Bu. Nah, dengan belajar lembaga keuangan bukan bank, terutama dia pegadaian dan asuransi, nanti Anda semua bisa memahami bagaimana menyebutkan pengertian lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang kedua, bisa memberi contoh yang termasuk lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan pengertian pegadaian dan pengertian asuransi. Kemudian yang keempat, bisa membandingkan jenis produk yang dihasilkan oleh pegadaian dan juga asuransi. Yang kelima, menelaah prinsip kegiatan usaha pegadaian dan asuransi. Kemudian yang keenam, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan layanan keuangan pegadaian dibandingkan dengan layanan keuangan yang diberikan oleh bank. Kemudian yang terakhir, Ananda bisa memproyeksikan
peranan usaha, asuransi, dan pegadaian sehubungan dengan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan keuangan. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa dicapai oleh Ananda pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan gambar. Silakan kalian sebutkan, ini gambar apa? Bisa ya? Sabuk. Nah, ini gambar apa? Logo Mandiri, Bu. Logo Mandiri. Logo Bank Mandiri. termasuk lembaga keuangan Perbankan. benar. Nah, yang kedua, ini logo apa? Asuransi. Ya, benar. Asuransi. Sering kita dengar asuransi prudensial. Ya. Kemudian gambar yang ketiga. Pegadaian. Benar. Kemudian gambar yang terakhir. Via Valen yang Mobil terbakar, Bu. Via Valen. Pernah dengar kabarnya? Nah, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, mulai dari gambar mobil Via Valen, Pegadaian, Prudensial, Bank Mandiri. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari sini? Mobil Via Valen dulu. Bisa dibetulkan karena ada asuransinya. Iya, benar. Bisa dibetulkan karena adanya asuransi. Awalnya kamu lihat, dia sangat bahagia bisa memiliki mobil. Tiba-tiba keadaannya bagaimana kamu lihat? Hancur. Jadi, disinilah fungsi dari asuransi. Jika kita mengasuransikan mobil, berarti jika terjadi kerusakan, nanti pihak asuransi yang akan mengganti rugi. Tadi paham ya? Bu. Sekarang silahkan Ananda menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Dan selama tayangan video, kalian menuliskan poin-poin penting yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Asuransi. Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi. Ini Bu Rini. Dirinya pasti tak pernah menyangka kalau setelah suaminya meninggal dunia, ia harus menanggung kebutuhan rumah tangga yang cukup besar seorang diri. Belum lagi biaya pendidikan kedua anaknya yang masih sekolah. Tentunya sangat berat buat seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Seandainya saja keluarga mereka punya asuransi, tentunya kehidupan mereka masih tetap terjamin, walaupun mata pencaharian utama sudah tidak ada lagi. Ya, risiko selalu ada dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bila hal itu terjadi, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar. Bagaimana istri dan anak-anak dapat melanjutkan kehidupan mereka seperti sedia kala saat sang pencari nafkah meninggal dunia atau mengalami cacat akibat kecelakaan? Kita dapat melindungi diri dan keluarga dengan proteksi asuransi. Dengan membayar premi yang relatif kecil, kita dapat memperoleh perlindungan memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melindungi potensi kerugian yang mengancam diri dan keluarga serta harta benda kita. Dan pastikan dana asuransi tersedia setidaknya 10% dari penghasilan kita. Inilah di antara beragam jenis asuransi serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Asuransi jiwa. Dengan memiliki asuransi jiwa bagi sang pencari nafkah, berarti memberikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Asuransi kesehatan. Asuransi ini menyediakan perlindungan bagi biaya pengobatan. Asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini memberikan santunan kala tertanggung mengalami cacat total dan sebagian akibat kecelakaan yang berlaku selama 24 jam dan bahkan bisa di seluruh dunia. Asuransi harta benda. Asuransi ini memberikan ganti rugi atas rusak dan musnahnya harta benda kita seperti rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang kita miliki. Asuransi memberikan ketenangan hidup karena bila terjadi kerugian akibat risiko yang dijamin, asuransi memberikan santunan dan manfaat serta memastikan kerugian keuangan kita tergantikan.
Jadi tunggu apa lagi? Amankan diri dan harta Anda dengan asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. Apa itu gadai di Pegadaian? Gadai adalah hak seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Gadai berbeda dengan pinjaman uang di bank. Konsep gadai adalah barang. Karena konsep gadai adalah barang, maka barangnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Cukup dengan menyerahkan kartu identitas seperti KTP, kemudian 15 menit pinjaman cair. Mudah, cepat, aman. Jangka waktu gadai 4 bulan dan bisa diperpanjang. Selama 4 bulan, Anda boleh tidak membayar apapun. Tetapi saat jatuh tempo, Anda harus melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Jika masih belum punya uang, bayar bunganya saja. Gadainya diperpanjang 4 bulan lagi. Gadai di Pegadaian sangat fleksibel. Anda bisa kurangi pokok pinjaman kapan saja dengan nominal berapapun. Jika pokok pinjaman berkurang, maka bunga yang harus dibayar juga akan berkurang. Kalau gagal bayar, maka barang akan dijual, dan jika ada kelebihan dari penjualan, akan dikembalikan. Produk dan jasa di Pegadaian. Yang pertama adalah pembiayaan. Ada gadai konvensional, gadai syariah, kredit multiguna, Krasida, Kreasi, Amanah, dan Arum. Emas, ada emas mulia, tabungan emas, serta konsinyasi emas. Kemudian ada pula aneka jasa, yakni kucicap, multi pembayaran online, pegadaian mobile, persewaan gedung, jasa sertifikat batu mulia, jasa taksiran, dan jasa titipan. Nah, dari tayangan video yang tadi, silakan Ananda memberikan kesimpulan poin-poin penting apa yang sudah kalian pahami dari video yang tadi. Silakan. Siapa yang bisa? Ana, Bu. Ya, silakan Dipa. Asuransi itu, Bu, sangat bermanfaat, Bu, bagi masyarakat. Terus untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di masa akan datang. Terus dengan adanya asuransi, maka resiko yang kita alami bisa teratasi karena yang menanggung semua biaya adalah pihak asuransi. Jenis asuransi yang ada adalah asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan masih banyak lagi, Bu. Iya, benar.
Dari tayangan video ada beberapa jenis asuransi dan asuransi itu digunakan untuk menanggung resiko. Nah, yang lainnya yang bisa memberikan pendapat tentang video tadi? Siapa? Ya, Bu. Ya, silahkan Nazila Ajijah. Dari video tadi kita dapat menyimpulkan pegadaian sangat membantu masyarakat untuk memperoleh dana. Hanya dengan menjaminkan barang bergerak seperti emas, maka masyarakat akan mudah dan cepat dalam memperoleh harta. Ya, benar. Kalau tadi asuransi menanggung resiko, kalau kepegadaian mengatasi masalah keuangan masyarakat. Jadi diingat ya, lembaga keuangan bukan bank itu ada yang sudah kita jelaskan hari ini adalah asuransi. Itu fungsinya untuk menanggung resiko yang tidak bisa kita prediksikan untuk masa yang akan datang. Contohnya, misalnya kematian. Kita semua tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi dengan adanya asuransi berarti nanti ada uang pengembalian dari asuransi berdasarkan jumlah premi yang kita bayarkan setiap bulan. Begitu juga dengan pegadaian. Pegadaian itu 5 menit, 10 menit dana bisa cair. Beda dengan perbankan yang butuh administrasi yang banyak. Makanya kalau misalnya butuh dana cepat, masyarakat itu lebih memilih untuk menggadaikan barang bergeraknya ke pegadaian. Ya, ke pegadaian. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang asuransi dan pegadaian, Ananda, Ibu arahkan ke Google Classroom. Di Google Classroom itu sudah ada LKPD, tugas kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi di Google Classroom. Nah, kalian silahkan mendiskusikan artikelnya. Ada di situ artikel tentang pegadaian dan asuransi. Kemudian ada pertanyaannya, silahkan kalian diskusikan. Kemudian buat kesimpulan dari hasil diskusi kalian yang diupload juga di Google Classroom. Bisa dipahami ya, Nang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Karena pertanyaannya hanya 2. Ibu kasih waktu 20 menit, dan nanti kita akan kembali bergabung di Zoom untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, boleh meninggalkan Zoom dan silahkan kunjungi Google Classroom masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan.
kasih kepada Ananda yang sudah berkenan masih bergabung di Zoom meeting kita hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di Google Classroom. Nah, untuk persentase, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 duluan. Kelompok 1 tadi ketuanya adalah siapa? Fatia. Dan silakan Fatia mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Hasil diskusi kelompok 1. Dari artikel tentang pegadaian, bisa kami simpulkan bahwa 1. Dengan naiknya harga emas tidak akan menyebabkan kerugian kepada pegadaian, karena uang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan harga pasar dari barang yang dijaminkan, misalnya emas. 2. Masyarakat semakin tertarik menggadaikan emas, karena mereka berharap bisa mendapatkan dana besar lagi naik. Ya, dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya dari kelompok 2, nama saya Dina Lestari. Saya ingin bertanya, jika kita ingin menggadaikan emas, apakah itu emas murni atau emas 22 karat? Ya, silakan dari kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan Ria Huljannah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina dari kelompok 2. Bisa apabila emas tersebut merupakan emas asli dan nilai yang dapat kita terima akan sesuai dengan barang yang kita berikan kepada penggadaian. Apakah kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban kami? Saya merasa puas, terima kasih. Iya, benar. Artinya emas yang kita gadaikan itu di pegadaian bukan harus emas murni, tetapi boleh emas 22 karat. Artinya emas yang kita gadaikan itu harus asli dan bisa diperjualbelikan di pasar, agar nanti pihak pegadaian bisa menentukan harga pasar dari emas yang kamu gadaikan, sehingga bisa menentukan jumlah uang yang bisa diberikan kepada si nasabah. Ya, pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Silakan, Diva tadi pertanyaannya. Oh, ada Bu, misalnya jika seseorang punya asuransi mobil dan ditabrak oleh kendaraan lain, Bu, terus mengapa tertanggung bebas dari urusan menagih ganti rugi kepada pelaku, gitu Bu? Iya, mungkin pertanyaan begini ya. Misalnya ada seseorang mobilnya diasuransikan, kemudian ditabrak orang. Kemudian kenapa si orang korban ini tidak ada kewajiban untuk meminta biaya ganti rugi kepada orang yang menabrak, gitu ya? Pertanyaannya kira-kira? Iya, Bu. Iya. Nah, dari pertanyaan kawannya itu sangat bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab? Kasih pendapatnya tentang pertanyaan Diva. Siapa? Elwina, silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Pihak asuransi yang akan ganti rugi perbaikan mobil. Setelah selesai dan ada list biayanya, maka pihak asuransi yang akan menagih ganti rugi terhadap si pelaku, si penabrak. Jadi tidak ada hubungan antara si penabrak dan si korban, karena semua telah diserahkan kepada asuransi. Iya, benar. Artinya begini, kalau kita sudah mengasuransikan misalnya tadi mobil, kalau kita sudah tertabrak, berarti mobil kita itu semuanya akan diganti rugi oleh siapa? Pihak asuransi. Nah, setelah ada biaya perbaikan mobil kita, maka pihak asuransilah nanti yang akan meminta ganti rugi kepada si penabrak. Artinya kita sebagai korban dengan pelaku itu tidak ada sangkut paut. Jadi yang ada sangkut paut dalam hal biaya tagih menagih adalah dari pihak asuransi kepada pihak si penabrak atau si pelaku. Bisa dipahami ya, Diva? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sungguh sangat luar biasa pembelajaran kita hari ini. Ibu lihat anak-anak Ibu semangat semuanya, dan pertanyaan yang disampaikan juga itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Ana, Bu. Ya, silahkan. Materi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi dan pegadaian sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk melindungi diri
berbagai risiko dan bisa memperoleh dana dengan proses cepat melalui pegadaian. Iya, benar. Dara Haryani, mantap jawabannya. Artinya yang kita bahas hari ini adalah pegadaian, yaitu logonya ada apa? Di dalam pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya kalau kamu punya masalah, kamu bisa datang ke pegadaian. Artinya masalah yang dibahas adalah masalah pegadaian. Kemudian yang kedua, asuransi. Dengan adanya asuransi, kita bisa menanggung resiko yang mungkin terjadi untuk masa depan. Resiko terburuk. Jadi kita terlindungi. Apapun yang terjadi dengan kita akan dilindungi oleh pihak asuransi. Dengan catatan, kita membayar yang namanya premi asuransi atau angsuran setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita telat membayar, bagaimana? Nanti bisa saja perjanjian kita di polis asuransi itu akan ditangguhkan atau sama sekali dibatalkan kalau memang kita tidak ada niat baik untuk membayar denda atau membayar keterlambatan pembayaran premi asuransi. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, di Google Classroom juga Ibu sudah buat soal berbentuk Google Formulir. Silakan Anda dijawab. Itu ada 5 soal tentang pilihan berganda dan 4 soal tentang esai. Silakan dijawab ya. Dan perhatikan tenggat waktu pengumpulannya agar kamu tidak terlambat. Pembelajaran kita berikutnya itu nanti kita akan mengadakan ulangan harian. Ulangan hariannya itu membahas mengenai OJK, kemudian yang kedua mengenai lembaga keuangan perbankan, kemudian materi yang ketiga adalah yang kita bahas hari ini yaitu mengenai asuransi dan pegadaian. Jadi Ibu harapkan silahkan diulang-ulang lagi materinya, lihat lagi di Google Classroom, kemudian dibaca dan dipahami agar nanti pada saat kita melaksanakan ulangan harian nilainya memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Baik, Bu. Nah, tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan doa, sekarang kita juga akan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun kita masih dalam melaksanakan pembelajaran daring, tetap semangat mencari informasi, menggali informasi dari internet. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan karena pada saat sekarang ini kesehatan yang paling penting. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dalam pelaksanaan ulangan harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove them all right song. My power's turned up. Stop me right now. I'll be strong. I'll play my fight song.
I've still got a lot of fire left in me.